Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melatul Fitria sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang sejarah manajemen risiko. Sejarah manajemen risiko ini dimulai pada 2100 SM, di mana yang pertama ini ada konsep Buton-Mori, di mana konsep Buton-Mori ini yaitu konsep suatu asuransi di perkapalan. Nah, pada intinya pada era ini, pada era Buton-Mori ini ada 3 tahapan dalam manajemen risiko ini. Nah, yang pertama yaitu ada tahapan first age, yang kedua second age, yang ketiga third age. Nah, tahapan yang pertama ini, first age ini, yaitu manajemen strategi resikonya ini hanya memperkirakan atau memperkenalkan ini hanya pertimbangannya itu hanya pada produk atau memperkenalkan ini hanya pertimbangannya itu hanya pada produk atau pada tahapan internal saja, tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan adanya suatu konsep di pasar. Maksudnya yaitu pada tahapan ini hanya melakukan pada beberapa aspek saja. Nah, pada tahapan kedua ini, second age, di mana tahapan kedua ini manajemen risikonya tidak hanya memperhatikan pada internal saja, akan tetapi ini sudah mencegah atau menanggulangi untuk tidak terjadi risiko sebelum terjadinya risiko, begitu. Nah, yang ketiga yaitu ada tahapan yang ketiga yaitu ada third age, di mana tahapan ketiga ini sudah mulai memperhatikan dan juga mempertimbangkan dalam kondisi pasar. Maksudnya di sini tahapan ini sudah menjadikan manajemen risiko ini untuk menjadi lebih baik. Nah, makanya pada tahun 1990. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sendiri, yaitu mengenai pembahasan regulasi Bank Indonesia terkait manajemen risiko. Seperti apa regulasi Bank Indonesia terkait manajemen risiko? Sebelumnya saya akan menjelaskan implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan atau selaras atau sama dengan standar baru secara global atau secara keseluruhan yang dikeluarkan, di mana standar tersebut, standar baru atau aturan baru secara global sudah dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh bank internasional atau dikenal dengan BIS, singkatan dengan kata BIS. Dengan konsep permodalan baru, di mana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko. Jadi konsep pemodalan baru tersebut itu lebih sensitif, lebih mengarah terhadap risiko, serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank, atau yang lebih disebut dengan Basel II. Basel II ini singkatan dari penyempurnaan dari Basel I. Seperti itu. Selanjutnya, Basel II itu, melalui implementasi Basel II pula, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional. Jadi, melalui implementasi Basel II ini, peraturan Basel II ini, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional. Seperti itu. Nah, Bank Indonesia di sini, selain itu, Bank Indonesia juga menuntut
Dewan Komisaris dan direksi setiap bank harus memahami rangkaian prosedur, rangkaian rencana dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau, mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Seperti itu. Nah, itu implementasi Basel II. Selanjutnya mengarah ke standar. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan, macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank. Ya. Jadi Basel II ini menggunakan beberapa alternatif pendekatan, macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank. Di mana mengadopsi standar Basel II, Indonesia menggunakan 8 jenis alternatif penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh bank-bank di Indonesia, yaitu dengan penilaian risiko kredit. Jadi bagaimana penilaian risiko kredit dalam suatu bank, itu yang pertama. Selanjutnya risiko pasar. Bagaimana risiko pasar dalam setiap bank keadaannya, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Itu yang harus dilaporkan oleh. Selanjutnya yaitu pertama, risiko kredit. Saya akan mengkaji terkait macam jenis-jenis risiko yang tadi. Pertama, risiko kredit. Menurut Bank Indonesia, risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Ya. Dalam Basel II diterapkan 2 metode untuk mengukur risiko kredit. Yang pertama dengan cara standard approach yang menggunakan berat risiko dari external rating dan internal rating method. Nah, itu. Oleh karena itu, sejalan dengan adanya penerapan standar Basel II di perbankan global, Bank Indonesia mempublikasikan perubahan peraturan lama. Jadi peraturan Basel I itu diubah menjadi Basel II, atau dengan istilah perubahan peraturan lama. Peraturan sebelumnya dengan cara setiap bank diwajibkan untuk mengelola risiko kreditnya, menerapkan manajemen risiko, khususnya manajemen risiko kredit, dan wajib melaporkan dan laporan tahunan bank. Dalam laporan tahunan bank. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada 8 jenis risiko, di mana jenis-jenis risiko tersebut itu dijadikan laporan dari setiap bank-bank yang ada di Indonesia. Itu yang pertama tadi risiko kredit, yang saya sudah jelaskan. Yang kedua, ini terkait risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga. Ya. Risiko pasar dapat diukur, yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari tren harga historis dan volatilitas. Risiko ini muncul akibat jadi risiko pasar ini muncul akibat harga pasar yang bergerak ke arah yang merugikan. Jadi ketika harga pasar bergerak ke arah yang merugikan, maka dinamakan risiko pasar, menyebabkan risiko pasar. Risiko ini merupakan risiko gabungan. Jadi risiko pasar ini timbul karena akibat risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham. Jadi 3 poin yang menyebabkan risiko pasar ini. Yang muncul nama risiko pasar ini akibat beberapa gabungan, 3 gabungan tadi, suku bunga, nilai tukar, serta hal-hal yang lain, harga yang bisa mempengaruhi harga pasar saham. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga,
Risiko yang ketiga, di mana risiko ketiga ini risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank. Jadi risiko likuiditas itu risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu atau yang jatuh tempo dari sumber pendanaan. Likuiditas, pengelolaan manajemen risiko ini atau likuiditas untuk risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Itu pengelolaan risiko ini, manajemen risiko ini untuk risiko likuiditas itu sendiri bertujuan, jadi pengelolaan itu bertujuan agar meminimalkan kerugian ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan. Seperti itu. Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas aset, di mana satu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar, dan risiko likuiditas pendanaan. Dan selanjutnya yang kedua itu risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuiditas atau kerugian. Itu. Yang keempat ini adalah menurut Bank Indonesia risiko operasional. Risiko operasional, di mana risiko operasional adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsi proses internal, ya, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Jadi keempat ini adalah risiko operasional, di mana risiko operasional ini disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsi proses internalnya bank itu sendirilah, ya, atau dengan kesalahan manusia, bisa jadi akibat kesalahan manusia atau kegagalan dalam sistem dalam bank, atau adanya problem eksternal atau akibat di luar bank itu sendiri yang bisa mengakibatkan atau mempengaruhi operasional dalam bank. Jadi orang-orang atau permasalahan di luar itu mengakibatkan operasional bank itu semakin rusak. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima ini adalah risiko hukum. Risiko hukum menurut Bank Indonesia, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntunan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya suatu kontrak. Seperti itu. Risiko ini terjadi, biasanya ini risiko hukum ini biasanya terjadi, ya, karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Untuk memperkecil, gimana caranya mengatasi risiko tersebut? Ini bisa diperkecil risiko hukum tersebut. Untuk memperkecil masalah risiko hukum, maka Bank Indonesia, ya, melakukan penerapan manajemen risiko dengan pengelolaan manajemen risiko, di mana bank wajib menganalisis seluruh sumber risiko hukum dari aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko hukum dari aktivitas bank telah memenuhi proses manajemen risiko yang layak. Tuh. Jadi untuk memperkecil masalah risiko hukum, maka yang harus dilakukan Bank Indonesia yaitu harus menganalisis penyebab sumber risiko hukum, atau sumber risiko hukum itu seluruhnya dianalisis oleh bank. Itu seperti itu, ya.
Selanjutnya yang keenam, risiko reputasi adalah risiko akibat penurunan tingkat kepercayaan. Ya, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Jadi risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Itu penyebab risiko reputasi. Selanjutnya yaitu ketujuh. Yang poin ketujuh, mana di sini poin ketujuh adalah risiko strategis. Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam mengambil atau pelaksanaan suatu keputusan tinggi atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi risiko strategi itu timbul akibat ketidaktepatan dalam mengambil atau melaksanakan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Jadi ketika bank itu gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atau mengambil keputusan atau pelaksanaan keputusan strategi, itu maka akibatnya akan timbullah risiko yang namanya risiko strategi dalam suatu bank. Yang kedelapan adalah jenis risiko kepatuhan. Menurut Bank Indonesia, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jadi ketika bank melanggar suatu aturan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dan berlaku, ketentuan yang berlaku, maka timbullah suatu risiko dalam suatu bank yang dinamakan dengan risiko kepatuhan. Itu penyebabnya. Nah, pengelolaan manajemen risiko. Jadi mengelola manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar dan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Jadi dengan adanya manajemen risiko, proses manajemen risiko ini, pengelolaan manajemen risiko ini, risiko kepatuhan ya. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat dan juga bisa dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perihal atau dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar atau peraturan-peraturan yang berlaku secara umum. Seperti itu. Ya, jadi ada 8. Jadi ada 8 jenis risiko tadi yang sudah saya sebutkan. Dari yang pertama ya, risiko kredit ya, dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan regulasi Bank Indonesia terkait manajemen risiko. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Deki Alwasalam akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan terkait pengelolaan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen risiko, yaitu diantaranya dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko mencakup pengertian macam-macam risiko. Seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.
Berikutnya terkait keuntungan dan hambatan dalam menerapkan manajemen risiko pada bank. Penerapan manajemen risiko pada bank tentu banyak memberikan beberapa keuntungan dan hambatan. Pertama, kita akan bahas dari segi keuntungannya sendiri. Dikatakan bahwa manajemen risiko perbankan memberikan keuntungan antara lain dengan diterapkan manajemen risiko pada perbankan. Bank memiliki ketahanan aset yang lebih lama. Bank mampu memonitor informasi dengan mudah sehingga mampu memprediksi berbagai kemungkinan seperti kegagalan kredit. Selain itu, bank juga dapat menjadi lebih maksimal untuk melayani nasabah dengan monitoring terhadap risiko yang mungkin terjadi. Bank dapat meningkatkan shareholder value-nya, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, serta didasarkan atas ketersediaan informasi. Penerapan manajemen risiko juga dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank yang relatif kompleks, serta dapat menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing antar bank. Sehingga keuntungan bagi bank menerapkan manajemen risiko juga dapat menguntungkan atau bermanfaat bagi otoritas pengawasan bank, yang mana dengan penerapan manajemen risikonya, perbankan akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh bank, yang kemudian dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank. Dalam penerapan pada perbankan di Indonesia, manajemen risiko juga memiliki beberapa hambatan. Di antaranya dikatakan bahwa kendala yang dihadapi diantaranya yakni pengawasan akan penerapan manajemen risiko pada perbankan masih tergolong rendah sekali. Skill dan sumber daya manusia yang masih kurang siap dalam menerapkan ataupun menghadapi manajemen risiko yang diimplementasikan kepada perbankan. Proses internal maupun eksternal bank dan risiko pada sistem suatu bank juga masih tertinggal atau masih belum cukup sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko